Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan dalam belajar. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid yang ketiga. Kita masuk pembahasan berikutnya insyaallah. Baik. Silakan dibuka pada pembahasan mahmuz. Pembahasan fi'il-fi'il yang mahmuz yang mengandung huruf hamzah pada huruf-huruf aslinya. Ya, terakhir kita membahas fi'il-fi'il mahmuz yang mahmuznya itu pada fa fi'ilnya, itu ya, di huruf pertamanya. Kita membahas itu ya terakhir. Dan contoh-contoh soal sudah kita kerjakan sampelnya, yaitu akala, amaro, abada. Adapun kemarin ada yang bertanya tentang ata, ada yang bertanya tentang aba. Kali ini nanti pada pembahasan fiil-fiil yang cacat ya. Tapi kita coba salah satunya saja, ata ya. Kita masukkan ata di tasrif mahmuz fa fiil. Ya, ata kalau kita masukkan di sini fiil madinya apa? Ya ata ya. Ata gitu kan. Kemudian fiil mudhari'nya apa? Ata ya'ti ya. Ata ya'ti. Terus masdarnya apa? Masdarnya adalah ityan. Masdarnya apa? Ityanan. Ya, masdarnya ityanan. Terus isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya apa? Atin. Atin ya. A-nya tetap seperti ini, lalu langsung tak satu huruf. Atin. Ya. Dan isim maf'ulnya apa? Isim maf'ulnya ma'tiyun. Ma'tiyun ya. Tetap seperti ini, seperti ma'khuzun, maknya sama, kemudian khuzun diganti tiyun, tak, kemudian ditambahkan ya bertasydid, ma'tiyun. Memang beda ya, jadi jauh berbeda polanya. Kemudian fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya apa? Untuk ata, ada yang tahu? Kira-kira apa? Kira-kira ada opsional ti, iti, yang mana yang benar? Iti ya. Iti, apa? Iti. Jadi i-nya dipanjangkan pakai ya. Ya, hamzah wasal ketemu ya sukun, ketemu tak. Tak maftuhah, ya. Iti. Dah 3 huruf saja. Fi'il amrnya iti. Dan fi'il nahinya apa? La. Tadi kan ata ya'ti, berarti la ta'ti. Pendek kan? Jadi la ta'ti. Karena ya bengkoknya tadi tuh dihapuskan. La ta'ti. Gitu ya. Kemudian isim zaman makannya apa? Kira-kira apa? Kira-kira tadi kan atin ma'tiyun. Perkiraan maktan ya, maktan. Itu. Kemudian kenapa dibaca fathah tanwin? Ya, karena akhirannya kan bengkok. Ya. Jadi dibaca maktan gitu aja. Maktan, mi'tan isim alatnya. Dan fi'il madi yang
pasif ya, fi'il madhi yang pasifnya apa? Yang menempati ukhiza itu. Jadi apa? Dari kata ata jadi utia, ya kan? Utia. Sudah yu'khadhu fil mudhari' yang pasif majhul jadi apa? Ya'ti jadi yu'ta. Jadi yu'ta. Itu ya. Ini gambaran memang kalau yang mu'tal yang ada huruf cacatnya lebih sulit tasrifnya, harus ada bacaan lain ya, referensi untuk mengecek benar nggak lafadznya seperti itu ya. Atau karena mungkin sering baca kita nanti akan eh, ketemu sendiri. Misalnya utia, utia kan sering ya. Utia, utia. Kalau sering dengar insya Allah memudahkan. Baik. Dan kita masuk tasrif mahmuz ain. Tasrif pada fi'il mahmuz tepatnya pada ain fi'ilnya. Huruf asli yang kedua. Ya, sa'ala ya berarti ini a-nya ya, huruf tengahnya. Kita lihat sini bisa kita tasrif ya. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'al atau sal juga boleh. Is'al atau sal ya. La tas'al mas'alun mas'alun mis'alun su'ila yus'alu. Amsilahnya, contohnya ada ro'asa kita masukkan di sini. Ro'asa yar'asu ru'asan ro'isun mar'usun ir'as la tar'as mar'asun mar'asun mir'asun ru'isa yur'asu. Baik. Nah sekarang kita masukkan ro'a. Nah ini ro'a yang mewakili cacat ya. Yang mewakili ada huruf cacatnya, tidak hanya mahmuz tapi ditambah ada huruf cacatnya. Gimana ro'a? Atau ro'a nanti dulu. Kita lewat dulu ke ro'afa ya. Silakan diikuti. Ro'afa yar'afuru'afan. Ya. Ro'ifun mar'ufun. Ir'af la tar'af. Mar'afun mar'afun mir'afun ru'ifa yur'af. Begitu pula ja'aro ya. Ja'aro yaj'aru ju'aron ja'irun maj'urun ijra la ij'ar. Kok jadi ijra ya? Ij'ar. Kita ulangi ya. Ja'aro yaj'aru ju'aron ja'irun maj'urun ij'aru la taj'aru maj'arun mij'arun ju'iro yuj'aru. Baik, sudah 3. Sekarang kita coba yang ada huruf cacatnya ro'ah. Ya, ro'ah ini cukup familiar juga di telinga kita di beberapa ayat Quran ya. Itu disebutkan seperti dalam surat Al-Fil ya. Allah Ta'ala berfirman, alam taro ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik. Kita lihat ro'a, coba dimasukkan, ada yang bisa? Ya fi'il madinya apa? Ya ro'a. Ya ro'a itu sendiri. Fi'il mudhari'nya apa? Ro'a fi'il mudhari'nya apa? Ya ro, Ustaz. Ya ro ya. Ya ro. Ro'a ya ro. Masih ada apa? Alif bengkoknya ya, masih ada. Ya ro gitu. Kemudian masdarnya apa kira-kira? Ro'yan. Ro'yan ya. Nanti yang kita kenal dengan istilah ro'yu. Ro'yu yang dalam bab akidah ro'yu ini ya. Dibahas masalah akal. Ro'yu. Apa? Isim fa'ilnya dari ro'a apa? Mirip seperti ini yang tadi ata. Berarti ro'in. Kalau ata kan tadi ata, atin.
ro'in, ya, dipaksa menjadi berakhiran kasrah tanwin. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari apa? Isim manqus, ya. Konsekuensi isim manqus. Contohnya misalnya al-hadi, maka kalau dibuang alif lamnya menjadi hadin, ya. Isim manqus yang kebetulan berpola isim fa'il. Nah, kenapa jadi akhiran kasrah tanwin? Kenapa? Kenapa? Karena tanwin di situ fungsinya untuk menggantikan apa? Namanya tanwin iwad, ya, tanwin untuk menggantikan apa? Huruf yang cacatnya tadi. Ro'in, ya, ro'a, ya, huruf lam fiilnya tadi yang digantikan. Lam fiilnya alif bengkoknya itu diganti dengan tanwin. Ro'in, ya. Jadi, karena orang Arab berat kalau dipaksakan kita baca ro'iyun, itu berat. Sehingga huruf terakhirnya yang ya, ya, bukan alif, ya. Ya-nya itu, huruf cacatnya itu diubah ke tanwin kasro. Ro'in. Baik. Ya, kemudian isim maf'ulnya apa? Jadi apa? Ro'in berarti isim maf'ulnya sama seperti polanya ata tadi. Kalau ata ma'tiyun menjadi mar'iyun. Mar'iyun. Baik. Baik, ya. Nah, istilah ro'in tadi, ro'in bukan pakai ain, ya, pakai hamzah. Tapi ada yang pakai ain juga sama. Yang pakai ain maknanya apa? Ro'in. Apa maknanya? Ada disebutkan dalam hadis, ya. Yang disebutkan dalam hadis. Ro'in itu apa? Penggembala atau pemimpin juga boleh, ya. Kullukum ro'in, ya kan? Kullukum ro'in. Setiap dari kalian itu adalah penggembala, artinya pemimpin. Kullukum ro'in, ya kan? Mubtada'nya kullu, khobarnya apa? Ro'in. Setiap dari kalian adalah ro'in. Kan secara kasat mata kok kayak nggak pas gitu, ya. Yang satu marfu dengan dhammah kullu, yang satu kok jadi majrur. Nah, itu sebenarnya jawabannya sama tadi. Sebenarnya itu bukan majrur yang hakiki, dia berharokat akhir kasro karena tergolong isim maksur. Isim maksur kalau alif lamnya dibuang, maka akhirannya menjadi kasro tanwin. Tanwinnya itu merupakan iwad, pengganti dari huruf ya atau huruf lam fiil yang dihapus. Gitu. Kullukum ro'in. Ya, kemudian ada fil amrnya apa? Ro'a. Ya, cuma ro gitu kan. Ro aja. Satu huruf. Ya. Ya, fil amrnya cuma ro aja. Emang boleh ya. Seperti dalam apa? Dalam bacaan ayat Quran yang menjadi doa, ya, doa yang kita sering bacakan. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa setelahnya? Apa setelahnya? Wakina azabannar. Perhatikan di kata wakina. Wakina itu ada 3 suku kata. Wa artinya dan, ki itu fil amr. Nah, seperti ro, satu huruf aja kan. Ro ini ki. Ki itu fil amr dari fil madinya wako, fil mudhari'nya yaqi, nanti masdarnya wiqayatan, wiqayah. Artinya menjaga, melindungi, ya. Maka ki itu fil amr artinya lindungilah, jagalah. Nah,
Na itu objek maf'ul bih dari ki. Ki-nya kan fil amr. Sehingga diartikan apa? Wa qina azaban nar. Azaban ini objek kedua. Maf'ulun sanin istilahnya. Maf'ul kedua. Apa artinya? Ya Allah dan apa? Lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, ini bukti bahwa fil amr bisa satu huruf. Seperti ro ya. Kemudian fi'il nahinya apa? Ya, tadi seperti di surat apa? Al-Fil, alam taro. Jadi la taro pendek ya. Setelah ro sudah tidak ada huruf lagi. Sudah dihapus. Hadful akhir. La taro gitu aja. Kemudian kira-kira isim apa? Zaman makan isim alatnya apa? Ro'a ya. Berarti mar'an gitu kan. Mar'an, mar'an, mir'an. Terus madi majhulnya apa? Pasif madi. Eh? Jadi apa? Ro'a jadi ru'iyah, ya kan? Ru'iyah. Terus fi'il mudhari majhul pasifnya apa? Yara jadi apa? Yara jadi apa? Jadi yuro gitu. Jadi euro. Udah selesai. Itu gambaran kalau bentuknya ada huruf cacatnya. Walaupun pembahasannya sebenarnya bukan di sini. Ini kan lagi bahas mahmus ya. Namun nggak apa, ini sekedar sekilas saja. Kemudian kita lanjutkan tasrif mahmus lam. Sekarang mahmusnya, hamzahnya terletak pada lam fiilnya. Ya, di sini kita baca ya. Bisa diikuti. Diikuti open mix juga boleh. Qara'a yaqra'u qira'atan qari'un maqru'un Qari'un maqru'un. iqra' la taqra' Iqra' la taqra'. maqra'un maqra'un miqra'un Maqra'un maqra'un miqra'un. quri'a yuqra'u. Ya, Quri'a quri'a yuqra'u. yuqra'u. Baik, kita masukkan latihan-latihannya ada apa saja di sini. Sampel aja ya, 3. Yang pertama, bada'a, zaro'ah, naba'a. Bada'a kita masukkan. Bada'a yabda'u bida'atan. Bada'a yabda'u Bada'a yabda'u bida'atan. bida'an. Kalau mengikuti pola ini bida'atan. Kalau mau masdar yang basic aja, yang biasa-biasa ya bada'an gitu aja cukup. Bada'a yabda'u bada'an ya. Badi'un mabdu'un ibda la tabda mabda'un mibda'un budi'a yubda'u ya. Kemudian ada contoh kedua apa? Zaro'a. Ada zaro'a nanti kemudian naba'a. Zaro'a kita masukkan. Zaro'a yazro'u ziro'atan gitu kan. Atau zar'an juga boleh. Zari'un mazru'un izra' la tazra' mazra'un mizra'un zuri'a yuzra'u. Ini mudah. Yang terakhir naba'a. Naba'a ulangi. Naba'a berarti nun ba hamzah. Naba'a yanba'u terus apa? Niba'atan atau naba'an juga boleh. Naba'an na apa? Nabiun manbuun inba la tanba manbaun minbaun nubi'a yunba'u inba tadi ya fil amrnya inba ada kitab namanya al-inba ya, dia sarah dari kitab Matan al-Bina kalau nggak salah. Al-Inba. Sarah kitab Matan al-Bina. Matan al-Bina itu
seperti matan jurumiyah, cuma di bidang sorof. Jadi sama-sama tipisnya. Sama-sama tipisnya, kalau jurumiyah itu bidangnya nahwu, kalau matan albina, nanti ada sarahnya namanya al-inba kalau nggak salah ya. Al-inba, sarah matan albina. Albina itu seperti jurumiyah, tapi di bidang sorof. Tipis ya, paling cuma berapa halaman, tipis banget. Nah, itu juga sudah selesai dibahas di Markas Ar-Ruhaili. Nanti bisa lihat rekamannya ada di YouTube. Ya. Gitu. Nampaknya cukup ya. Setelahnya kan sudah masuk bab baru ya. Hukum tasrifnya. Setelahnya membahas hukum tasrif. Kemudian ini hukum tasrif juga panjang. Bahas i'lalnya. Perubahan huruf ilat. Apakah nanti harus dihapus, apakah harus diganti, apakah harus disukun, gitu ya. Namanya i'lal. Bab i'lal ya. Nah, mengubah. I'lal artinya mengubah-ubah. Mengubah dengan cara bisa dihadzaf, dihapus, bisa diqalb ya, diganti, bisa ditaskin atau disukun. Baik. Ya, nanti ini masih panjang membahas itu. Nah, ini sudah dibahas juga sih. Tasrif, usul, ro'ah sudah ya. Ro'ah ini juga sudah dibahas. Nah, sama tadi yang kita sebutkan. Nah, tapi ada pertanyaan di sini? Nah, Ustaz, karena izin bertanya, Ustaz. Ya, benar. Ustaz, untuk masdar yang tadi dibahas, apakah sudah baku mengikuti pola atau tetap bisa lihat ke kamus ya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, untuk masdar wazan sulasi mujarrad ya. Masdar dari wazan sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu nomor berapa sampai berapa? Wazan nomor berapa sampai berapa? Sulasi mujarrad 1 sampai berapa? Yang sudah belajar syarat 1 sampai 6 ya. Ya kan? 1 sampai 6. Polanya apa? Pola pertama fa'ala yaf'ulu ya kan? Contohnya kataba yaktubu. Dan pola kedua fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Jalasa yajlisu. Pola ketiga, wazan ketiga apa? Fa'ala yaf'alu. Contohnya qara'a yaqra'u. Ya kan? Pola keempat fa'ila yaf'alu. Contohnya apa? Alima ya'lamu artinya mengetahui. Pola kelima fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu artinya menghitung. Pola keenam fa'ula yaf'ulu contohnya apa? Hasuna yahsunu artinya baik. Nah, 6 pola ini disebut sulasi mujarrad. 3 huruf utama pada fi'il madinya mujarrad yang terbebas dari huruf-huruf tambahan. Aturannya, masdar pada sulasi mujarrad ke-6 pola ini sifatnya irregular, tidak beraturan. Gitu. Nanti pilih yang paling populer di masing-masing pola. Misalnya, kataba yaktubu, masdarnya apa? Ya. Kalau ngikutin pola dasar ya, di sebagian kitab pola dasarnya itu fa'lan. Masdar itu dipolakan apa? Fa'lan gitu kan. Tapi kan tidak populer. Kataba yaktubu katban. Tidak populer. Populernya apa? Kitaban. Kitab. Ya kan? Kitaban. Lagi, qara'a yaqra'u. Apa masdarnya? Qira'atan. Qira'atan. Sebenarnya banyak pilihannya. Bisa Quran, Qur'anan, ya kan? Bisa qira'atan, bisa Qur'an. Ada yang Qur'an, ada yang Qur'an. Kalau Qur'an yang kita jadikan istilah Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an. Qur'an ya. Qur'an jarang dipakai. Makanya lebih sering pakai apa? Qira'atan atau Qur'an. Ya, Qur'an juga bisa sih, tapi ya jarang digunakan.
malah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi koran. Ya, jadi koran ya. Ya, koran disebut koran karena isinya bacaan. Baik. Kemudian apalagi? Jalasa yajlisu, apa masdarnya? Hah? Julusan, ya kan? Irregular, nggak beraturan. Bukan ya jalasan boleh-boleh aja. Jalasa yajlisu jalsan boleh, tapi populernya julusan. Apalagi eh alima ya'lamu, apa masdarnya? Alima ya'lamu. Ilman. Ilman itu yang populer. Padahal defaultnya apa? Fa'lan, alman, alman. Tapi kan nggak populer. Jadi pilih yang paling populer, itu yang menjadi masdar yang dipilih. Gitu ya. Baik, nanti kalau sudah bukan sulasi mujarrad, misalnya sulasi mazid, misalnya af'ala yuf'ilu, ahsana yusinu, maka masdarnya sudah ditentukan. Kalau sulasi mazid, masdarnya sudah ditentukan. Ya, kalau wazan af'ala yuf'ilu, ya masdarnya apa? If'alan. Masdar wazan fa'ala yuf'ilu, masdarnya apa? Taf'ilan. Sudah ada ketentuannya. Istaf'ala yastaf'ilu, masdarnya apa? Istif'alan. Jadi kalau yang sulasi mazid sudah ditentukan, sudah tetap. Kalau yang sulasi mujarrad, ini kan kebanyakan kita pakai sulasi mujarrad, ya kan? Selama ini yang tadi kita bahas itu semuanya sulasi mujarrad. Ro'a itu kan sulasi mujarrad juga. Ya, cukup insyaallah. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.